semuanya, salam jumpa lagi bersama Suara Waktu dalam mengangkat informasi yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan umum. Pada video sebelumnya kita sudah berbicara secara umum tentang pendatang layer kedua di bumi Flobamora, yaitu kelompok Austronesia. Secara etimologis, kata Austronesia berasal dari kata Austro yang berarti selatan dan kata Nesia yang berarti pulau. Kita juga telah diinformasikan bahwa di daerah Flobamora terdapat dua anak cabang dari kelompok ini, yaitu kelompok Ambon Timor dan kelompok Bima Sumba. Mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam benak kita seperti apa perbedaan dari keduanya, di mana letak perbedaannya, dan mungkin juga apa saja turunan-turunan dari kedua kelompok bahasa tersebut. Oke, kita masih dalam seri Rumpun Austronesia dan akan mencoba mengulik satu persatu misteri persebaran leluhur bumi Flobamora dengan menggunakan bahasa sebagai jendela untuk mengintip jejak-jejak masa lalu yang masih samar. Rumpun bahasa terbesar di daerah Flobamora adalah rumpun bahasa Austronesia. Istilah Austronesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropolog dan ahli bahasa dari Austria bernama Wilhelm Schmidt pada tahun 1889. Istilah Austronesia sendiri bermakna pulau-pulau selatan dan dalam hal ini di sebelah selatan benua Asia. Istilah tersebut digunakan oleh Schmidt pada saat mengelompokkan bahasa-bahasa yang ada di pulau-pulau atau di kepulauan yang terbentang di selatan Asia tersebut. Penelitian tentang bahasa-bahasa di wilayah tersebut pertama kali dilakukan oleh para pelaut Eropa. Diawali oleh catatan-catatan dari Antonio Pigafetta, seorang notulis pelayaran Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1522 yang cukup banyak berbicara tentang nama-nama tempat, nama benda, istilah-istilah keseharian yang digunakan oleh penduduk yang mereka jumpai dalam pelayarannya. Kemudian ada pelaut dari Belanda yang sebelum bersandar di Batavia sempat melakukan transit di Madagaskar dan menemukan adanya kemiripan bunyi antara bahasa yang digunakan oleh penduduk Madagaskar dan penduduk Batavia atau Nusantara secara keseluruhan. Hal-hal tersebut mungkin telah mengusik rasa ingin tahu mereka tentang asal-usul bahasa yang digunakan oleh para penduduk di kepulauan-kepulauan selatan tersebut. Dalam penelitian lebih lanjut, ditemukan bahwa kesamaan bunyi bahasa tersebut tidak hanya terjadi antara penduduk di Madagaskar dan Nusantara saja, namun meliputi wilayah yang lebih luas. Para penduduk di kepulauan-kepulauan di Lautan Pasifik, Selandia Baru di belahan selatan sampai ke Taiwan di belahan utara, diidentifikasi menggunakan bahasa yang setidak-tidaknya memiliki bunyi atau unsur-unsur kebahasaan yang hampir sama. Mereka kemudian berusaha untuk menganalisis dan merekonstruksi bahasa-bahasa tersebut untuk menemukan protobahasanya atau bahasa yang menjadi sumber atau asal-usul dari bahasa-bahasa lainnya. Hasil rekonstruksi mereka secara umum dapat dilihat dalam bentuk diagram silsilah bahasa para penduduk kepulauan selatan. Mereka menafsirkan bahwa sebelum bahasa-bahasa tersebut terpecah-pecah, para penduduk di kepulauan-kepulauan selatan berbicara menggunakan satu bahasa yang sama yang mereka identifikasi sebagai bahasa Austronesia. Para penutur bahasa ini yang diperkirakan sebagai leluhur penutur rumpun bahasa Austronesia di Kepulauan Selatan mula-mula menempati atau berdiam di Pulau Taiwan. Mereka diperkirakan berasal dari kelompok Baiyue yang sebelumnya mendiami wilayah pantai timur daratan Cina dan memasuki Pulau Taiwan di sekitar 55.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Soal penanggalan ini masih diperdebatkan karena terdapat perbedaan-perbedaan tafsiran di antara para peneliti. Di sini kita menggunakan penanggalan yang paling banyak digunakan oleh para ahli. Bahasa Austronesia kemudian menurunkan dua bahasa, yaitu bahasa Formosa dan bahasa Melayu Polinesia. Bahasa Formosa digunakan di Pulau Taiwan, sementara bahasa Melayu Polinesia digunakan oleh para penduduk di wilayah yang terbentang dari Madagaskar di pantai timur Afrika sampai ke Pulau Pasca di Lautan Pasifik. Sampai di titik ini, kita mungkin bisa membuat sebuah kesimpulan sementara bahwa bahasa Melayu Polinesia dibawa oleh penduduk
yang keluar dari Taiwan, meninggalkan saudara-saudara lainnya di sana. Realitas baru atau dinamika yang mereka temukan di daerah baru atau hal-hal lainnya memberikan dampak terhadap bahasa yang mereka gunakan. Dampak tersebut membuat bahasa mereka menjadi sedikit berbeda, baik dari segi bunyi maupun dari sisi tata bahasanya. Dengan logika yang relatif sama, bahasa Melayu Polinesia kemudian menurunkan dua bahasa baru, yaitu bahasa West Malay Polynesian (WMP) atau Melayu Polinesia Barat dan bahasa Central Eastern Malay Polynesian (CEMP) atau Melayu Polinesia Timur Tengah. Bahasa WMP digunakan oleh penduduk yang tersebar dari Filipina, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Sumatera sampai ke Madagaskar. Sementara bahasa CEMP digunakan oleh penduduk yang berdiam di Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan kepulauan-kepulauan di Lautan Pasifik. Bahasa CEMP sendiri menurunkan dua bahasa baru, yaitu bahasa Central Malay Polynesian atau CMP atau Melayu Polinesia Tengah yang digunakan oleh penduduk yang berdiam di sebagian besar Kepulauan Maluku dan di Kepulauan Nusa Tenggara. Sementara sisa penduduk lainnya menuturkan bahasa Eastern Malay Polynesian EMP atau Melayu Polinesia Timur. Bahasa EMP menurunkan dua bahasa baru, yaitu bahasa South Halmahera dan West Nugini SHWN yang dituturkan oleh penduduk di Halmahera Selatan dan Papua Barat, dan bahasa Oceania OC yang dituturkan oleh penduduk yang mendiami kepulauan-kepulauan Pasifik. Dari silsilah ini jelas bagi kita bahwa daerah Flobamora berada pada kelompok bahasa CMP. Kelompok bahasa CMP ini sendiri dibagi lagi dalam dua kelompok bahasa turunan, yaitu kelompok Ambon Timor dan kelompok Bima Sumba. Dua kelompok bahasa yang terakhir inilah yang akan kita bahas secara lebih mendetail. Apakah silsilah bahasa ini merepresentasikan fakta demografis di lapangan atau menggambarkan siapa leluhur kita sesungguhnya? Jawabannya tidak sesimpel yang kita kira. Dinamika peradaban manusia berkembang secara multidimensional, tapi setidaknya bahasa bisa menjadi salah satu clue yang berharga bagi kita. Video ini adalah video pembukaan dari seri Austronesia cabang Ambon Timor. Kita akan memulai dengan mencoba mendapatkan sedikit gambaran umum terkait leluhur orang Ambon atau Kepulauan Maluku secara umum. Kemudian akan diikuti dengan pembahasan terkait leluhur penutur bahasa kelompok Ambon Timor yang ada di Flobamora. Seperti biasa, pembahasan ini adalah bagian dari wacana merekonstruksi persebaran leluhur bumi Flobamora dengan menggunakan bahasa sebagai jendela untuk mengintip masa lalu yang masih menjadi misteri bagi sebagian besar kita pada hari ini. Kelompok bahasa Ambon Timor adalah kelompok kekerabatan bahasa yang terbentang dari Seram Ambon, wilayah bagian timur Flores dan sekitarnya, sampai ke Pulau Timor, Semau, dan Rote. Diasumsikan bahwa kelompok penutur rumpun bahasa Austronesia cabang Ambon Timor memiliki leluhur yang berasal dari daerah di sekitar atau seputaran Pulau Seram di Provinsi Maluku hari ini, yang menyebar sampai ke selatan, ke wilayah timur dan sekitarnya. Cerita-cerita sebagian besar masyarakat lokal, baik yang berada di sekitar Flores bagian timur dan juga di wilayah timur dan sekitarnya, cukup mendukung hipotesa tersebut. Bahkan ada yang telah mempublikasikan narasi tentang kedatangan leluhurnya dalam bentuk buku, seperti dalam buku Kupang Tempo Dulu karya Dr. Randus Isaac Aris Luitner. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kelompok-kelompok penutur rumpun bahasa Austronesia di bumi Flobamora, ada baiknya kita melihat sedikit perkembangan peradaban dari daerah yang dikatakan sebagai asal-usul leluhur kelompok penutur rumpun bahasa Austronesia cabang Ambon Timor, yaitu Pulau Seram dan sekitarnya, agar kita memiliki cara pandang yang lebih komprehensif di saat kita berbicara tentang para leluhur penutur rumpun bahasa Austronesia cabang Ambon Timor di bumi Flobamora. Dari catatan-catatan sejarah tentang daerah Ambon atau Maluku secara umum, dapat kita temukan bahwa
Daerah tersebut telah melewati beberapa periode sejarah yang panjang dan kompleks. Suara Waktu mencoba untuk melakukan sintesa dari sumber-sumber pustaka yang ditemukan terkait periode-periode sejarah di daerah tersebut. Titik pijak yang digunakan adalah teori penyebaran manusia modern yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu sampai pada masa kontemporer yang diindikasikan terjadi sekitar 70-an tahun yang lalu atau sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Memang terdapat beberapa catatan tentang hominin yang usianya diperkirakan lebih tua dari manusia modern. Namun karena keterbatasan data, maka catatan-catatan tersebut untuk sementara dikesampingkan dalam diskusi kita kali ini. Suara Waktu membagi periode sejarah kehidupan di Ambon dan sekitarnya ke dalam 6 periode, yaitu periode Melanesia, periode Austronesia, periode Jawa Hindu-Buddha, periode Islam, periode kolonialisme Eropa, dan periode kontemporer atau pra-kemerdekaan Republik Indonesia. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, sekelompok manusia Australomelanozoid dengan menggunakan rakit sederhana meninggalkan wilayah Sulawesi dan memasuki Kepulauan Maluku. Pulau Seram adalah salah satu pulau yang mereka singgahi. Di sana mereka membuat sebuah komunitas kecil dan dikenal dengan nama suku Wemale dan menempati lokasi yang dikenal dengan nama Nunusaku. Sebagian dari mereka menuju ke utara dan menempati daerah Gapi, Duko, Seke, dan Tuanane. Kelompok ini memiliki pola hidup nomaden. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mengumpulkan makanan dari alam. Dari sisi kebudayaan, kelompok ini pada saat itu masih mengenal kebudayaan Paleolitikum atau zaman batu tua, di mana peralatan yang mereka gunakan berasal dari batu-batuan dengan tekstur yang masih kasar. Mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan menggunakan bahasa yang tergolong sebagai bagian dari rumpun bahasa Papua atau juga yang dikenal sebagai rumpun bahasa Melanesia. Sistem kepercayaan mereka adalah pemujaan kepada arwah nenek moyang yang mereka sembah di gunung atau di bukit atau pada sebuah altar berbentuk punden berundak-undak yang merepresentasikan sebuah tempat yang serupa gunung atau bukit. Beberapa periode kemudian, di sekitar zaman Holosen atau menurut perkiraan para arkeolog dan ahli sejarah sekitar 7.000 tahun yang lalu, sekelompok manusia Austronesia yang diperkirakan berasal dari Taiwan mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara. Berdasarkan perkiraan para ahli, terdapat 3 jalur atau rute yang mereka tempuh seperti yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ada kelompok yang menyusuri Filipina lalu ke Kalimantan. Dari sana kemudian ada sebagian dari mereka yang bergerak menuju ke Sumatera, Jawa, dan Bali. Bahkan ada di antara mereka yang sampai ke Pulau Madagaskar yang terletak di pantai timur Afrika. Kelompok ini kita sebut saja sebagai kelompok Austronesia 1. Kelompok yang kedua melewati Filipina dan kemudian menuju ke Sulawesi. Dari sana, sebagian dari mereka kemudian memasuki Kepulauan Maluku. Dari Maluku, ada di antaranya yang terus bergerak ke selatan, bahkan ada yang mencapai wilayah Australia. Kelompok ini kita sebut saja sebagai kelompok Austronesia 2. Dan kelompok yang terakhir, setelah menyusuri Filipina, mereka langsung bergerak menuju ke wilayah Kepulauan Maluku bagian utara, khususnya di Halmahera dan sekitarnya. Dari sana, sebagian dari mereka bergerak ke arah timur memasuki wilayah Papua, dan ada lagi yang bergerak menuju ke kepulauan-kepulauan di Samudra Pasifik. Kita sebut saja mereka sebagai kelompok Austronesia 3. Sebagian dari kelompok Austronesia 2 memasuki Pulau Seram. Di sana, mereka berjumpa dengan kelompok yang telah lebih dahulu menempati lokasi tersebut, yaitu kelompok Australomelanozoid dalam diri orang atau suku Wemale. Komunitas Austronesia 2 di Pulau Seram dikenal dengan nama suku Alune. Dasar dari klaim ini adalah bahasa yang mereka gunakan tergolong ke dalam rumpun bahasa Austronesia, cabang Central Malay Polynesian atau Melayu Polinesia Tengah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka juga dianggap sebagai kelompok Alifuru atau
orang-orang pertama di Pulau Seram atau Maluku secara keseluruhan. Di pulau tersebut, dalam waktu yang relatif bersamaan, terdapat kelompok Austronesia lainnya yang berdiam di sisi timur bagian utara yang dikenal dengan nama suku Bati atau orang Bati. Tidak ada sumber lokal maupun sumber-sumber lain yang mengaitkan secara langsung suku Bati dan suku Alune yang berdiam di sisi barat pulau tersebut yang berdampingan dengan kelompok suku Wemale. Apakah suku Bati berasal dari kelompok Austronesia 3? Kita tidak tahu secara pasti. Namun, rumpun bahasa Austronesia cabang Melayu Polinesia Tengah yang mereka gunakan membuat kemungkinan ini menjadi lebih kecil karena kelompok penutur yang berada di Halmahera Selatan tergolong ke dalam Eastern Malay Polynesian atau Melayu Polinesia Timur. Jenis kebudayaan yang dibawa oleh kelompok Austronesia pada saat itu adalah Neolitikum atau batu muda, di mana peralatan-peralatan mereka terbuat dari batu dengan tekstur yang lebih halus. Kelompok ini juga dikenal sebagai masyarakat maritim, mengingat ekspansi yang mereka lakukan menggunakan jalur laut. Mereka juga telah mengenal domestikasi hewan dan bercocok tanam, sehingga sangat memungkinkan bahwa mereka telah mengenal pola hidup menetap dalam satu pemukiman yang dipimpin oleh seorang yang dituakan atau semacam kepala suku. Komunitas-komunitas seperti Orumatau atau Lumatau, Soa, Negeri, dan Boldan mungkin saja muncul dari kebutuhan-kebutuhan ekstensif yang terjadi di seputaran periode ini. Sistem kepercayaan yang dianut oleh kelompok ini adalah animisme, dinamisme, dan totemisme. Kelompok Australomelanozoid dalam diri suku Wemale melihat mereka sebagai rival, sehingga sering terjadi konflik antara kedua kelompok suku tersebut. Di sekitar milenium awal tahun Masehi, sekelompok atau beberapa kelompok orang dari belahan barat Kepulauan Nusantara mulai menjejakkan kakinya di Kepulauan Maluku. Secara potensial, mereka adalah sebuah kelompok baru hasil percampuran antara kelompok Australomelanozoid, kelompok Negrito, dan kelompok Austronesia I yang telah mengalami proses indianisasi. Proses indianisasi di Nusantara Barat itu sendiri tergambar dalam ciri kebudayaan seperti sistem pemerintahan bercorak India, nama-nama orang khususnya para rajanya yang mirip dengan nama-nama orang India, dan sistem kepercayaan seperti Hindu dan Buddha. Produk indianisasi dalam sistem pemerintahan yang bisa diidentifikasi muncul dalam diri kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Singasari, dan yang paling terkenal adalah Majapahit. Daya pikat utama yang membawa mereka ke sana adalah komoditas endemik Pulau Maluku, yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah yang menjadi primadona dalam perdagangan layaknya emas hijau tersebut turut mengundang atensi pemain lain dari luar wilayah Nusantara. Pedagang Cina, India, Arab, dan bahkan Eropa berbondong-bondong datang ke Kepulauan Maluku. Kehadiran pemain-pemain baru dalam arena menghadirkan komposisi demografis yang semakin bervariasi dengan dinamika kehidupan yang lebih kompleks. Hal tersebut turut memberikan dampak pada pola hidup dan perkembangan kebudayaannya. Salah satu contoh yang bisa kita amati adalah perubahan-perubahan boldan-boldan di sana. Sebagian dari mereka berubah menjadi kesultanan karena pengaruh Arab yang kuat, seperti Boldan Gapi yang berubah menjadi Kesultanan Ternate, dan Boldan Duko yang berubah menjadi Kesultanan Tidore, dan masih banyak lagi hal yang lainnya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kepulauan Maluku menjadi bagian dari Republik Indonesia. Program-program pemerintah seperti transmigrasi dan lain-lainnya turut memberikan warna baru dalam kehidupan di Kepulauan Maluku. Itulah periode-periode sejarah di Kepulauan Maluku yang dikatakan sebagai daerah asal leluhur para penutur rumpun bahasa Austronesia cabang Ambon Timur di daerah Pulau Bamora. Pertanyaan bagi kita adalah, dari keenam periode tersebut, dari periode manakah leluhur penutur rumpun bahasa Austronesia di bumi Pulau Bamora berasal? Apakah semua penutur rumpun bahasa Austronesia cabang Ambon Timur yang tersebar dari belahan timur Pulau Flores dan sekitarnya hingga ke selatan ke Pulau Timur dan sekitarnya berasal dari satu kelompok yang sama?
dan keluar pada waktu yang bersamaan, ataukah berasal dari kelompok yang berbeda dan keluar pada waktu yang berbeda-beda pula? Apa faktor penyebab mereka meninggalkan wilayah Ambon dan sekitarnya? Bagaimana cara mereka sampai di bumi Flobamora? Dan hal-hal apa saja yang menyebabkan para penutur rumpun bahasa Austronesia cabang Ambon Timor di Flobamora terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok bahasa baru yang berbeda satu sama lainnya? Kita akan membahas poin-poin tersebut pada video selanjutnya secara lebih mendetail berdasarkan kelompok-kelompok bahasa yang ada di Flobamora, dan kita juga akan mengangkat cerita-cerita lokal dan referensi-referensi lain yang memungkinkan sebagai bahan pembandingnya. Akhirnya sekian dulu pertemuan kita kali ini dan ciao.